OJK sekarang sudah lepas tangan terhadap pinjol yang nakal. Karena kita sudah tahu sendiri, kita laporan ke OJK, nggak pernah ditanggepin. Banyak sekali DC yang meneror, mengancam, menakut-nakuti. Banyak juga pinjol yang masih mencairkan nasabah. Padahal nasabah tersebut sudah terlilit hutang lebih dari 5 aplikasi, bahkan 10 aplikasi. Dan di sini saya mau bahas secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya apakah OJK itu sudah lepas tangan terhadap perpinjolan. Karena ya kasus di lapangan dan yang terjadi sekarang ini banyak sekali oknum DC yang sudah tidak lagi sesuai SOP. Lalu kemudian banyak juga pinjol-pinjol yang telah melanggar peraturan. Banyak sekali taburan-taburan iklan di media sosial yang tidak sesuai fakta. Apakah OJK itu tidak melihat segitu banyaknya kasus kekerasan yang diterima oleh nasabah, dari mulai sistem tagihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pihak pinjol yang masih sering banget melanggar surat edaran dari OJK, yaitu khususnya ketika ada nasabah yang sudah tidak boleh lagi meminjam dari 3 aplikasi, tapi banyak sekali pinjol yang mencairkan hutang ataupun pinjaman ke nasabah, padahal nasabah tersebut punya hutang di 10 aplikasi pinjol atau 5 aplikasi pinjol dan yang lain sebagainya. Apakah OJK itu tidak melihat sebenarnya di lapangan, atau memang OJK itu sudah lepas tangan terhadap pinjol? Apakah memang pinjol itu ada kong kali kong dengan pihak OJK? Saya sendiri masih bertanya-tanya akan hal itu, karena jujur apa adanya aja, saya sendiri sangat kasihan banget ke kalian semuanya yang sering banget kena teror DC, kena ancaman DC, kena intimidasi dari DC, terus kemudian kalian itu selalu terpusingkan dengan yang namanya gali lubang tutup lubang, terus kemudian kalian selalu tertekan dengan yang namanya pinjol. Sekarang OJK itu kemana? Banyak sekali kasus di lapangan, aduan dari masyarakat yang sampai sekarang tidak lagi digubris oleh OJK. Kita berapa kali udah mengajukan banding ke OJK, kita meminta hak kita meminta aduan dan yang lain sebagainya, tapi selama ini OJK hanya diam aja. Kemarin pun baru bergerak ketika sudah digugat di Mahkamah Agung, dan itu pun sampai detik ini saya masih belum melihat kinerja dari OJK itu sendiri memberantas pinjol-pinjol yang nakal, memberantas pinjol-pinjol yang tidak sesuai surat edaran dari OJK, memberantas DC yang sekarang ini masih menjadi oknum, saya katakan ya, mungkin oknum DC yang masih melakukan kekerasan, intimidasi, ancaman, dan juga menakut-nakuti nasabah. Itu sekarang gimana? Dan saya kira sekarang OJK sudah mau lepas tangan terhadap pinjol. Jadi buat kalian semuanya yang sudah telat bayar atau galbay pinjol, ya sudah, kalian jangan lagi mengharapkan dari OJK. Yang kalian harapkan adalah dari diri kalian itu sendiri, karena kita harus sesuai realita aja. Memang OJK itu ditugaskan atau OJK dibentuk itu sendiri untuk masalah membahas tentang keuangan, salah satunya yaitu di bagian perpinjolan. Tapi kenyataannya kita sendiri sebagai masyarakat ataupun nasabah tidak lagi merasa adanya OJK, karena ya kita tahu sendiri lah ya sekarang di lapangannya seperti apa. OJK hanya membuat peraturan, membuat undang-undang, bukan membuat undang-undang, mungkin surat edaran dari OJK, terus kemudian pada kenyataannya di lapangan tidak pernah dipantau atau tidak pernah diawasi. Nah, terus kemudian Bang, apa solusi buat kita yang takut dengan pinjol, yang takut dengan teror DC, dan juga sudah muak dengan yang namanya ancaman teror intimidasi dari DC? Itu apa yang harus kita lakukan ketika aduan kita ke OJK sudah lagi tidak digubris, sudah tidak lagi dianggap? Satu, solusinya kalian harus bisa memperkuat diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah diteror dan dari DC dan yang lain sebagainya, kalian harus lawan. Karena kalau kita aduin juga ya percuma aja. Terus kemudian kalau misalkan ada DC yang datang ke rumah, ya kita hadapi sendiri aja. Kalau misalkan misalkan ya ada DC tersebut datang ke rumah terus kemudian tidak sesuai SOP, kita harus rekam, kita harus video biar kita viralkan. Karena biar bagaimanapun terkadang OJK itu kerjanya ketika baru viral aja. Kalau nggak viral, kalau kita nggak publikasikan, OJK hanya diam aja. Nah, solusinya gimana? Ya sudah, kalau ada chat dari DC, kalian langsung blokir nomornya. Kalau ada telepon, langsung blokir. Kalau ada chat, nggak usah dibaca. Itu adalah solusi terbaik, karena kita mau mengadukan ke siapa? Sudah beribu-ribu, banyak sekali orang mengadukan ke OJK, tapi OJK hanya diam dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya harap ke teman-teman semuanya, coba kuatkan diri secara pribadi sendiri terlebih dahulu ya. Jangan lagi tanggepin chat dari DC, blokir ketika ada chat masuk yang tidak dikenal, terus kemudian nomor telepon, ada telepon yang masuk ke kontak kita, terus kemudian kita tidak kenal nomornya, kita blokir aja, karena itu bisa mengganggu mental kalian. Oke, jadi
Saya harap dengan video ini OJK melihat terus kemudian menjadi bahan kritikan terhadap OJK agar lebih menindak tegas terhadap pinjol-pinjol yang nakal ini. Saya akui karena sekarang pinjol yang resmi dan juga tidak resmi itu hampir sama aja dalam sistem penagihannya. Terus kemudian masalah hutang piutang bunganya juga sudah masih sangat besar sekali untuk pinjol yang resmi OJK ini. Oleh sebab itu saya harap OJK bisa menindaklanjuti pinjol-pinjol nakal, dan saya harap ini OJK benar tidak lepas tangan begitu aja ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa viral dan mudah-mudahan pihak OJK bisa nonton video ini sebagai bahan kritikan atau bisa juga jadi bahan masukan OJK untuk masalah kinerjanya. Oke, saya harap teman-teman juga bisa meng-share video ini ke media sosialnya biar para OJK ataupun petinggi OJK bisa melihat akan hal itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan semoga kalian juga tetap tenang, tetap enjoy menghadapi DC, jangan gentar dan jangan takut. Saya pengen tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.